Lo sadar nggak? Di saat media resmi rame ngomongin pelemahan ekonomi global, tekanan inflasi, dan peringatan risiko ke depan dari Bank Indonesia, BPS, sampai headline Kompas dan CNBC Indonesia, satu nasihat lama terus diulang. Kalau krisis datang, simpan emas. Tapi pertanyaannya sederhana dan provokatif. Kalau semua orang lari ke emas, siapa yang sebenarnya lagi ngumpulin aset produktif yang dipakai dunia buat bertahan? Dan jangan-jangan, di krisis 2026 nanti, emas justru bikin lo aman, tapi miskin peluang. Kalau lo ngikutin berita ekonomi Indonesia beberapa bulan terakhir, polanya kelihatan jelas. BPS ngerilis data yang nunjukin daya beli kelas menengah mulai tertekan. Bank Indonesia berkali-kali ngasih sinyal bahwa ketidakpastian global masih panjang, suku bunga tinggi belum tentu cepat turun, dan arus modal asing makin selektif. CNBC Indonesia dan Kompas juga sering ngangkat topik yang sama. Ekonomi kelihatan stabil tapi fondasinya lagi diuji. Ini bukan alarm palsu. Ini fase transisi. Masalahnya, di setiap fase kayak gini, mayoritas orang bereaksi dengan cara yang sama seperti krisis-krisis sebelumnya. Begitu kata krisis muncul, refleksnya langsung ke emas. Secara emosional masuk akal, karena emas identik dengan aman. Tapi justru di situ jebakannya. Yang jarang dibahas adalah, di saat publik fokus nyimpen nilai, pemain besar fokus memindahkan nilai. Mereka bukan nanya, aset apa yang aman, tapi aset apa yang bakal paling dibutuhkan sistem ekonomi ke depan. Topik ini penting buat lo karena krisis 2026, kalau benar terjadi atau bahkan cuma mendekat, bukan cuma soal bertahan hidup secara finansial. Ini soal posisi. Di setiap krisis selalu ada dua tipe orang, yang sibuk menyelamatkan apa yang mereka punya, dan yang diam-diam nyiapin lonjakan berikutnya. Video ini bakal ngebuka gambaran utuhnya. Kita akan bahas kenapa asumsi lama soal emas perlu dipertanyakan, bagaimana kesalahan berpikir ini terus diulang, dan strategi finansial apa yang realistis buat lo yang mau keluar dari krisis bukan cuma selamat, tapi selangkah lebih maju. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, tempat banyak orang mulai nggak nyaman karena narasinya bertabrakan langsung sama kebiasaan lama. Kalau lo perhatiin data ekonomi global dan lokal, satu pola besar lagi kebentuk pelan-pelan, uang besar lagi keluar dari aset diam, dan masuk ke aset yang dipakai sistem. Emas itu disimpan, tapi sistem ekonomi hidup dari sesuatu yang dikonsumsi, diproses, dan diputar. Disinilah kenapa menjelang krisis 2026, fokusnya bergeser ke komoditas tertentu. Komoditas pertama yang perlu lo pahami adalah energi dan turunannya. Banyak orang salah kaprah ngira transisi energi bikin komoditas energi kehilangan nilai. Padahal data global justru nunjukin kebalikannya. Industri belum siap lompat penuh ke energi hijau, sementara permintaan listrik, logistik, dan manufaktur terus naik. Ini menciptakan kondisi langka. Permintaan naik, tapi investasi produksi tertahan karena regulasi dan ketidakpastian. Bank-bank besar global dan laporan energi internasional nunjukin gap pasokan ini bukan jangka pendek. Buat lo, ini berarti harga energi dan bahan bakunya cenderung naik bukan karena spekulasi, tapi karena kebutuhan real. Strateginya bukan tebak harga harian, tapi ambil posisi di rantai yang menopang produksi dan distribusi. Hasil nyatanya, aset lo ikut bergerak seiring dunia tetap butuh energi, krisis atau tidak. Komoditas kedua adalah logam industri strategis. Ini tipe komoditas yang jarang jadi obrolan warung kopi, tapi selalu ada di meja rapat negara dan korporasi besar. Logam ini dipakai buat infrastruktur, baterai, elektronik, pertahanan, sampai teknologi masa depan. Data industri global nunjukin satu hal konsisten. Setiap kali dunia masuk fase ketidakpastian, negara justru mempercepat pengamanan logam ini. Mereka bukan beli di pasar bebas, tapi lewat kontrak jangka panjang dan akuisisi sumber daya. Artinya pasokan bebas di pasar makin terbatas. Kesalahan umum investor kecil adalah nunggu harga meledak dulu baru masuk. Padahal fase paling menguntungkan justru saat harga kelihatan datar, tapi akumulasi besar lagi terjadi di balik layar. Strategi di sini adalah sabar dan sadar konteks. Hasil nyatanya sering bukan lonjakan instan, tapi kenaikan nilai yang stabil dan signifikan ketika permintaan industri benar-benar menekan pasokan. Komoditas ketiga adalah pangan strategis. Ini sering diremehkan karena dianggap biasa dan terlalu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Padahal justru karena itu dia krusial. Data dari berbagai negara termasuk Indonesia nunjukin bahwa di setiap krisis pangan selalu jadi prioritas nasional. Pemerintah boleh intervensi harga, tapi intervensi itu sendiri adalah sinyal betapa vitalnya komoditas ini. Kesalahpahaman umum adalah mikir pangan nggak bisa naik nilainya karena dikontrol. Faktanya, yang dikontrol itu gejolak jangka pendek bukan nilai strukturalnya. Dengan populasi tumbuh, iklim makin nggak stabil dan distribusi makin mahal, pangan berubah dari komoditas konsumsi jadi aset strategis. Strateginya bukan nyetok barang fisik, tapi ambil posisi di sisi produksi, pengolahan, dan distribusi yang efisien.
Hasil nyatanya adalah arus nilai yang relatif stabil saat sektor lain tertekan. Kalau lo rangkum semuanya, 3 komoditas ini punya satu kesamaan besar. Mereka dibutuhkan sistem untuk tetap hidup. Dan di saat krisis, yang dibutuhkan sistemlah yang dicari uang besar. Emas bikin lo merasa aman, tapi komoditas inilah yang bikin lo ikut arus pergerakan nilai. Di bagian selanjutnya, gue bakal bongkar lebih dalam mekanisme kerjanya, kesalahpahaman yang sering bikin orang nyerah di tengah jalan, dan cara baca sinyal sebelum mayoritas sadar apa yang lagi terjadi. Kalau sebelumnya kita bicara apa komoditasnya, sekarang kita bongkar kenapa dan gimana mekanismenya bekerja. Karena kesalahan paling fatal di dunia finansial itu bukan salah pilih aset, tapi salah paham cara aset itu menghasilkan nilai. Banyak orang kejebak mikir harga komoditas naik karena rame dibicarakan. Padahal kenyataannya, komoditas naik karena dipaksa naik oleh kebutuhan sistem, bukan oleh opini publik. Ambil energi sebagai contoh. Dunia hari ini hidup dalam paradoks. Di satu sisi, semua negara teriak transisi energi. Di sisi lain, data konsumsi listrik, logistik, dan manufaktur global terus naik. Industri nggak bisa berhenti produksi cuma karena narasi hijau. Masalahnya, investasi di sektor hulu energi justru tertahan karena tekanan regulasi ESG dan ketidakpastian politik. Ini menciptakan structural shortage, bukan kekurangan musiman, tapi kekurangan yang dibangun oleh sistem itu sendiri. Dalam kondisi kayak gini, harga bukan ditentukan oleh trader harian, tapi oleh kontrak jangka panjang antar industri dan antar negara. Kesalahpahaman umum investor kecil adalah panik ketika harga energi turun sebentar, padahal koreksi itu sering cuma jeda napas sebelum tekanan supply kembali terasa. Di logam industri strategis, mekanismenya bahkan lebih sunyi. Negara dan korporasi besar nggak beli logam ini lewat pasar bebas seperti investor retail. Mereka ngunci lewat perjanjian jangka panjang, joint venture, bahkan diplomasi sumber daya. Artinya sebagian besar pasokan masa depan sudah hilang dari pasar sebelum harga terlihat bergerak signifikan. Ini yang bikin banyak orang ngerasa kok datar-datar aja, padahal di belakang layar akumulasi besar lagi terjadi. Begitu proyek infrastruktur, militer, atau teknologi masuk fase eksekusi massal, pasar baru sadar bahwa pasokan bebas menipis. Di titik itu, kenaikan harga sering brutal dan cepat, dan disitulah mayoritas orang masuk terlambat. Sekarang kita lihat pangan strategis. Banyak yang salah paham karena mengira bisnis pangan itu kecil marginnya dan ribet. Padahal di level makro, pangan adalah sektor yang paling dijaga negara. Justru karena dijaga, dia jadi stabil dan bernilai. Pemerintah boleh mengatur harga jangka pendek, tapi mereka nggak bisa menciptakan pasokan dari nol. Ketika cuaca ekstrem, distribusi terganggu, atau biaya produksi naik, nilai struktural pangan tetap terdorong naik. Tantangannya bukan di produknya, tapi di bottleneck. Siapa yang menguasai benih, pupuk, cold storage, pengolahan, dan logistik, mereka yang pegang kendali. Kesalahan umum di sini adalah fokus ke hasil akhir, bukan ke titik sempit yang bikin seluruh sistem bergantung. Kalau lo gabungkan ketiganya, satu pola besar kelihatan jelas. Komoditas yang naik di masa krisis bukan yang populer, tapi yang tak tergantikan. Tantangan buat lo bukan soal modal besar atau kecil, tapi soal disiplin mental. Banyak orang gagal bukan karena salah analisis, tapi karena nggak tahan duduk tenang. Mereka keluar terlalu cepat karena bosan, atau masuk terlalu lambat karena takut. Strategi komoditas itu bukan sprint, ini maraton berbasis posisi. Lo masuk ketika cerita belum viral, bertahan ketika pasar kelihatan sepi, dan keluar ketika kebutuhan mulai terpenuhi dan siklus mendekati akhir. Di segmen berikutnya, gue bakal turunin semua kerangka ini ke langkah praktis. Bukan teori, tapi cara berpikir dan teknik yang bisa lo adaptasi tanpa harus jadi pemain besar. Sekarang pertanyaannya berubah dari paham jadi gerak. Karena pengetahuan tanpa aplikasi itu cuma bikin lo ngerasa pintar, tapi dompet tetap di tempat. Langkah pertama yang jarang dibahas tapi paling krusial adalah reposisi bertahap, bukan lompat ekstrim. Jangan pernah mikir krisis itu satu momen tunggal. Krisis itu proses, artinya lo nggak perlu buru-buru jual semua aset lama dan pindah total. Mulailah geser sebagian nilai ke komoditas produktif secara berkala. Dengan cara ini, lo ngurangin risiko salah timing dan tetap punya ruang koreksi kalau kondisi berubah. Langkah kedua adalah masuk lewat rantai nilai, bukan cuma harga. Mayoritas orang mikir komoditas itu beli lalu nunggu naik. Padahal peluang terbaik sering ada di sektor penopangnya. Di energi misalnya, bukan cuma bahan bakunya tapi jasa distribusi, penyimpanan, dan infrastruktur pendukung. Di logam industri bukan cuma tambang tapi pemurnian dan manufaktur lanjutan. Di pangan, bukan cuma hasil panen tapi pengolahan, cold storage, dan logistik.
Dengan cara ini, lo nggak sepenuhnya bergantung sama fluktuasi harga harian, tapi ke kebutuhan berulang yang lebih stabil. Langkah ketiga adalah baca arah negara, bukan ribut media. Negara adalah pemain terbesar di ekonomi. Begitu lo lihat kebijakan impor-ekspor, subsidi atau insentif industri mulai digeser, itu sinyal awal pergerakan uang besar. Media biasanya rame belakangan. Biasain diri lo baca kebijakan dan data, bukan cuma headline. Terakhir, lindungi diri lo dari dua jebakan klasik, utang dan ekspektasi instan. Jangan pakai uang panas. Jangan berharap hasil cepat. Komoditas itu medan kesabaran. Banyak orang gagal bukan karena salah aset, tapi karena mentalnya kalah duluan. Stabilitas finansial dibangun dari keputusan yang kelihatannya membosankan tapi konsisten. Kalau lo rangkum semua yang kita bahas, satu benang merahnya jelas. Krisis 2026 bukan tentang lari menyelamatkan diri, tapi tentang berani memposisikan ulang. Emas bukan aset buruk, tapi berhenti jadi jawaban tunggal di dunia yang bergerak cepat dan penuh tekanan struktural. Di saat ketidakpastian naik, uang besar nggak cari tempat sembunyi. Mereka cari komoditas yang dipakai sistem untuk tetap hidup, energi, logam industri strategis, dan pangan. Lo sekarang ada di titik keputusan. Tetap nyaman dengan strategi lama yang terasa aman, atau mulai berpikir sebagai pengelola nilai yang paham siklus. Karena di setiap krisis, selalu ada dua kelompok, yang bertahan dengan ketakutan dan yang naik level dengan pemahaman. Pertanyaannya bukan apakah krisis bakal datang, tapi kalau datang, posisi lo di mana? Jawaban itu ditentukan bukan nanti, tapi dari cara lo berpikir dan bertindak hari ini.